Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Rinda Dinata. Di sini saya selaku moderator dari kelompok 6. Kami dari kelompok 6 dengan anggota ada Riza, ada Angel dan juga saya. Kami akan membahas materi terkait geseran atau translasi. Nah, untuk topik yang akan dibahas pada materi ini ada konsep vektor dan sifatnya serta konsep geseran dan teorema-teoremanya. Untuk penjelasan awal akan disampaikan oleh Angela Natasha. Kepada Angel dipersilakan. Terima kasih pada moderator. Saya akan menjelaskan konsep vektor dan sifatnya. Konsep vektor dalam matematika adalah ruas garis berarah yang panjangnya adalah jarak dari titik pangkal ke titik ujung dan arahnya adalah arah dari pangkal ke ujung atau perpanjangannya. Contoh dari gambar di samping, ruas garis AB komponen mendatar dan komponen vertikal. Komponen mendatar ke arah kanan positif, ke arah kiri negatif. Komponen vertikal ke atas positif, ke bawah negatif. Ruas garis AB A ke C salah. Nanti diterapkan. Ruas garis AB sama dengan A ke C terus C ke B sama dengan ke kanan 4 ke atas 3 sehingga menjadi vektor positif 4 dan positif 3. Selanjutnya yaitu ruas garis DE. D ke E. Ya Allah. Ruas garis DE sama dengan D ke F terus F ke E. Ke kiri 4 ke atas 3 sehingga vektornya menjadi negatif 4 dan 3. Vektor posisi dan vektor nol. Vektor posisi apabila suatu vektor digambarkan pada sistem koordinat kartesius, vektor posisi suatu titik adalah vektor yang titik pangkalnya di titik pangkal koordinat dan titik ujungnya di itu sendiri. Di titik itu. Maksudnya? Ini titik awalnya dari 0,0, ujungnya kayak A itu di 0,0, B-nya di titik itu. Apabila suatu vektor digambarkan pada sistem koordinat kartesius, vektor posisi suatu titik adalah vektor yang titik pangkalnya di titik pangkal koordinat dan titik ujungnya di titik itu. Selanjutnya vektor nol. Vektor nol adalah vektor yang titik pangkal dan titik ujungnya berimpit. Bisa dilihat seperti gambar berikut. Selanjutnya itu konsep vektor dan aku baca. Selanjutnya sifat vektor yang perlu diketahui yaitu sebagai berikut. Yang pertama, vektor dapat dipindahkan dengan syarat nilai atau besar dan arahnya tidak berubah. Yang kedua, vektor dapat dijumlahkan. Yang ketiga, vektor dapat dikurangkan. Yang keempat, vektor dapat diuraikan. Yang kelima, vektor dapat dikalikan. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, sebelum memahami definisi, yang pertama kita harus mengetahui terlebih dahulu terkait teorema 10.1. Baik, di sini kita akan menjelaskan terkait teorema 10.1, di mana teorema ini dikatakan bahwa jika garis Q dan H, dua garis yang sejajar, apabila dua titik A dan B, maka A double aksen itu searah dan panjangnya sama dengan B double aksen, di mana A double aksen adalah MHMG dari A dan B double aksen adalah MHMG dari B. Untuk pembuktiannya, di sini kita bisa lihat ya. Kita misalkan pada sebuah sistem koordinat kartesius, di mana G itu berada pada sumbu Y, sehingga
G itu ekuivalen dengan X sama dengan 0 ya di sini. Kan ini X sama dengan 0. Kemudian karena G dan H itu sejajar, maka diperoleh pula garis H itu yang sejajar dengan Y, kan maka kan tegak lurus terhadap sumbu X ya. Ini X, ini Y. Sejajar tegak lurus terhadap sumbu X, sehingga diperolehlah di sini X itu sama dengan M. Nah, sehingga dari sini kita bisa mengambil dua titik sebarang, yaitu titik A dan titik B ya tadi kan. Maka karena A double aksen nih, karena A double aksen itu MHMG A gitu kan, maka kan direfleksikan terhadap G dulu, kemudian terhadap H. Ini MGA gitu kan, refleksikan terhadap G, SG kan, maka dapatlah A aksen, kemudian direfleksikan terhadap garis H, diperoleh A double aksen. Kita sudah mempelajari cara merefleksikan di materi sebelumnya, sehingga diperoleh pula B double aksen dengan merefleksikan terhadap G dulu, dapatlah B aksen, kemudian direfleksikan terhadap H, sehingga B double aksen adalah MG dari B gitu kan. Selanjutnya kita akan menunjukkan bahwa A double aksen itu searah dan panjangnya sama dengan BB double aksen. Kita lihat di sini. Di sini diperoleh AA double aksen ya. Arahnya kan ke kanan. Kemudian ini BB double aksen juga arahnya ke kanan. Karena dia adalah refleksi, maka AA double aksen pastinya akan tegak lurus dengan garis G dan garis H gitu kan. Begitu pula garis B double aksen itu akan tegak lurus dengan garis G dan garis H. Sehingga karena dua-duanya saling tegak lurus terhadap G dan H, maka AA double aksen dan BB double aksen itu akan searah gitu. Kemudian kita akan memisalkan di sini untuk mencari tahu titik A double aksen dan B double aksen. Di sini misal ya. Misal A itu adalah A1, A2. Itu kan. Karena berada pada koordinat kartesius ya, sumbu Y dan sumbu X nih. Maka titik A ini yang awalnya A1, A2 diperoleh A aksen di sini. Misal A itu A1, A2 diperoleh A aksen itu apa? Ini kan direfleksikan terhadap sumbu Y atau X sama dengan 0 ya. Ini kan X sama dengan 0 lagi-nya. Maka refleksinya pasti diperoleh negatif A1, A2. Perhatikan karena sini ya, ini itu M, karena garis H itu ekuivalen X sama dengan M, maka diperoleh apa? Jarak dari A aksen R. Itu kan. A aksen R itu sama dengan apa? Sama dengan M ditambah A. Nah, dapat A aksen R sama dengan M tambah A. Kemudian diperoleh pula R A aksen double aksen, R A double aksen itu sama dengan A aksen R, ya kan, karena refleksi ya. Sehingga dapatlah ini M tambah A. Nah, gitu kan. Sehingga A double aksen itu adalah panjang ini dulu nih, M. Kan? Ditambah ini tadi kan M ditambah A. Ya kan? Kemudian koma A1 ini ya. Ini A1 1 dan ini A1. Ini juga A1. Koma A2 karena A2-nya kan tetap ya.
sehingga A double aksennya itu 2M ditambah A1, A2. Nah, diperoleh ini nih. Dengan cara yang sama nih, misal B itu B1, B2 gitu, maka diperoleh lah B double aksen itu adalah 2M ditambah B1 itu kan, B2. Ini dari koordinat kartesius yang kita peroleh kan. Sehingga kita akan menunjukkan nih. Menunjukkan apa? Kan ditunjukkan A double aksen sama dengan BB double aksen kan. Ini akan ditunjukkan A double aksen sama dengan BB double aksen. Kemudian kita lihat di sini ya. Di sini kita buat titik N, di mana N itu titik tengah dari N titik tengah B A double aksen. N titik tengah B A double aksen, sehingga diperoleh misalnya titik N itu XN, N besar ya, XN, YN, ya kan, akan sama dengan karena N itu titik tengahnya, maka akan sama dengan XB ditambah XA double aksen per 2 itu kan, Y ini ya, ini Y, B ditambah YB, YA ini, YA double aksen per 2 gitu. Jadi ini akan kita peroleh lah titik N nya itu kan, atau XN, YN. Sudah kita peroleh titik N nya, ini kan titik N ya tuh. Kemudian akan kita tunjukkan, setelah memperoleh titik N, akan kita tunjukkan bahwa akan ditunjukkan SNA ya, atau setengah putaran A terhadap titik N itu sama dengan B double aksen ya. Yang sudah kita ketahui dari setengah putaran, diperolehlah 2XN dikurang XA, 2YN dikurang YA itu sama dengan 2 kali tadi YXN nya itu B1 tambah 2M tambah A1 per 2 dikurang XA nya itu A1, 2 kali B1 ditambah A1 B2 ditambah A2 per 2 dikurang YA nya itu A2, sehingga diperoleh SNA itu adalah B1, ini kan 2-nya habis ya, ditambah 2M, dan A1 itu habis, ini 2-nya habis dan A2-nya juga habis, B2 tuh. Sehingga SN A itu kan sama dengan 2M ditambah B1, B2, dimana 2M ditambah B1, A2 ini adalah B double aksen. Kemudian kita akan menunjukkan bahwa karena ini ya, ini
karena SNA sama dengan B double aksen, maka NA itu sama dengan NB double aksen. Yang tadi karena SN tadi kan kita misalin B ya, sama dengan A double aksen kan, maka NB sama dengan NA double aksen. Nah, kemudian karena sudut A N A double aksen itu sama dengan sudut B double aksen NB, kan? Maka segitiga apa? A N A double aksen tuh kongruen dengan segitiga B double aksen NB, kan? Sehingga panjangnya dari A double aksen itu akan sama dengan B double aksen. Jadi itu kan terbukti bahwa A double aksen itu searah dan panjangnya sama dengan B double aksen. Itu ya. Sekian untuk bukti dari teorema 10.1. Sehingga di sini diperoleh definisi dari geseran, di mana geseran adalah suatu padanan G dinamakan suatu geseran apabila ada ruas garis berarah AB sehingga setiap titik P pada bidang menjadi P double aksen dengan geseran P itu sama dengan P double aksen dan P double aksen itu searah dan panjangnya sama dengan AB. Baiklah, selanjutnya yaitu teorema 10.2, yaitu bunyinya apabila vektor AB searah dan panjangnya sama dengan vektor CD, maka geseran dari AB sama dengan geseran dari CD. Teorema 10.2. Apabila vektor AB searah dan sama panjangnya dengan vektor CD, maka geseran dari AB sama dengan geseran dari CD. Bukti dipunyai vektor AB searah dan sama panjangnya dengan vektor CD, ambil sebarang X misalkan geseran dari AB X sama dengan X1 dan geseran dari CD X sama dengan X2, maka vektor X1 sama dengan vektor AB dan vektor X2 sama dengan vektor CD. Karena vektor
AB searah dan sama panjangnya dengan vektor CD, maka vektor X1 searah dan sama panjangnya dengan vektor X2 juga. Ini berarti bahwa X1 sama dengan X2. Jadi, terbukti bahwa geseran AB sama dengan geseran CD. Selanjutnya ada teorema 10.3, di mana bunyi dari teoremanya adalah andaikan garis D dan H dua garis yang sejajar, kemudian ada vektor CD atau sebuah garis yang berarah tegak lurus pada G dengan C elemen garis D dan D elemen garis H. Apabila AB itu searah dan panjangnya sama dengan 2 CD, maka geseran AB sama dengan MHMG atau refleksi MHMG. Baik, kita akan melanjutkan membuktikan teorema 10.3. Dikatakan bahwa jika garis G dan H dua garis yang sejajar dan CD itu sebuah garis berarah tegak lurus pada G dengan C berada pada garis G dan D berada pada garis H. Jika garis AB searah itu panjangnya sama dengan 2 CD itu kan. Maka GAB sama dengan MHMG itu kan. Lihat, di sini kita misalin dulu. Misal kita ambil sebarang titik P. Sehingga P double aksen itu adalah refleksi dari MHMG P. Jadi direfleksikan terhadap G dulu, kemudian terhadap H. Dan P aksen itu adalah geseran AB terhadap geseran titik P terhadap AB gitu kan. Geseran AB lah terhadap titik P, sehingga diperolehlah P aksen. Nah, akan ditunjukkan bahwa P aksen itu sama dengan P double aksen. Gitu ya. Kita lihat di sini ilustrasinya. Jadi kita punya tadi garis AB. Ya kan? Garis AB, kemudian garis AB ini 2 kali CD ya. Di sini dikatakan 2 CD dan C itu pada garis G. Ini ya, C itu pada garis G dan D pada garis H. Kemudian CD itu tegak lurus garis G. Udah di sini. Kemudian apa? Kemudian kita kan ambil sebarang titik P. Titik P kita refleksikanlah. Titik P double aksen itu kan MHMGP, ya kan? Kemudian kita refleksikan terhadap G dulu. Diperoleh di sini nih. Ini. Kemudian direfleksikan terhadap H, dapatlah P double aksen, gitu kan. Kemudian kita lakukan juga nih CC gitu kan. Kalau C kita refleksikan terhadap garis D, ya kan, MG, C, kan terhadap C itu sendiri ya, karena dia berada pada garis G. Kemudian kita refleksikan terhadap H, maka MHMGC diperoleh C double aksen. Kemudian kita lihat di sini ya. Kita lihat bahwa dari definisi geseran gitu kan, dan GAB P sama dengan P aksen, maka diperoleh apa? Diperoleh P aksen itu akan searah dan panjangnya sama dengan AB sesuai definisi geseran ya. Udah. Kemudian apa? Karena AB
itu searah dan panjangnya sama dengan 2 kali CD. Ya kan? Maka PP aksen itu searah dan sama dengan 2 kali CD juga. Kan? Gitu. Oke. Titik. Selanjutnya kita lihat di sini ya. Kita lihat bahwa dari C double aksen sama dengan MH MG C dan G itu berada pada garis H, maka diperolehlah CC double aksen itu searah dan besarnya sama dengan 2 kali CD ya. Ini kan 2 kali kan, sama. Gitu ya. 2 kali CD. Selanjutnya kita bisa tahu nih berdasarkan teorema 10.1 diperoleh apa? Bahwa CC double aksen itu sama dengan PP double aksen dan searah ya. Besarnya sama dan searah itu udah dari teorema 10.1 tadi ya, karena sama-sama direfleksikan terhadap G kemudian terhadap H dan GH itu sejajar, sehingga PP double aksen itu searah dan sama dengan 2 kali CD. Karena PP aksen ya kan ini sama dengan 2 CD juga dan searah, maka PP double aksen yang ini sama dengan PP aksen dan searah gitu kan. Lihat, karena dia searah dan titik pangkalnya itu P, sehingga P double aksen haruslah sama dengan P aksen. Jadi terbuktilah teorema dari 10.3 bahwasannya GAB sama dengan MHMG. Itu mungkin demikian untuk bukti dari teorema 10.3. Baiklah, selanjutnya ada teorema 10.4 yang berbunyi, jika geseran AB adalah sebuah geseran, maka geseran AB inverse sama dengan geseran BA. Baiklah, saya akan menjelaskan pembuktian dari teorema 10.4. Untuk membantu pembuktian teorema 10.4, saya sudah membuat sebuah gambar atau ilustrasi. Sebelum masuk ke pembuktian, kita tahu bahwa geseran adalah hasil kali 2 refleksi, dan refleksi adalah suatu transformasi. Suatu transformasi pasti memiliki balikan, dan maka geseran juga memiliki balikan. Dari gambar, terlihat bahwa garis G, H, dan N tegak lurus terhadap ruas garis AB. G tegak lurus terhadap AB di titik A, H tegak lurus terhadap AB di titik C, dan N tegak lurus terhadap AB di titik B. Maka dari gambar akan diperoleh geseran AB untuk titik A sama dengan
MH, MGA. Di mana refleksi titik A terhadap garis G akan menghasilkan titik A itu sendiri, karena titik A berada pada garis G. Dan refleksi titik A terhadap garis H akan menghasilkan titik B. Geseran AB terhadap titik A juga bisa ditulis dengan MN, MHA. MN di mana refleksi titik A terhadap garis H akan menghasilkan titik B. Dan refleksi titik B terhadap garis N akan menghasilkan titik B itu sendiri, karena titik B berada pada garis N. Jadi dapat disimpulkan, geseran AB terhadap titik A sama dengan MH, MGA, sama dengan MN, MHA. Atau secara umum dapat ditulis, geseran AB sama dengan MH, MG, sama dengan MN, MH. Sedangkan untuk geseran BA terhadap titik B akan menghasilkan MH, MNB, MH, MN, refleksi titik B terhadap garis N akan menghasilkan titik B itu sendiri karena garis titik B berada pada garis N. Dan refleksi titik B terhadap garis H akan menghasilkan titik A. Lalu geseran BA terhadap B dapat ditulis dengan MH, MG, MH, B. Di mana G, MH, B. Refleksi titik B terhadap garis H akan menghasilkan titik A. Dan refleksi titik A terhadap garis G akan menghasilkan titik A itu sendiri karena A berada pada garis G. Jadi dapat disimpulkan juga, geseran BA untuk B sama dengan MH, MN, B sama dengan MG, MHB. Atau secara umum dapat ditulis, geseran BA sama dengan MH, MN sama dengan MG, MH. Sehingga geseran AB inverse sama dengan MH, MG inverse. Karena inverse maka letaknya akan dibalik. MG akan dibawa ke depan. MG inverse sama dengan MG inverse, MH inverse. MG inverse, MH inverse ini sama dengan MG, MH. MG, MH ini jika kita lihat kesimpulan-kesimpulan sebelumnya, MG, MH ini akan sama dengan geseran BA. Sama dengan geseran BA. Jadi, geseran AB inverse sama dengan geseran BA. Jadi, teorema 10.4 sudah terbukti. Diketahui titik A min 1,3 B min 5, min 1 dan C 2,4. Tentukanlah
C double aksen sama dengan GAB C. Karena C double aksen sama dengan GAB kali C, maka vektor C double aksen searah dan sama panjang dengan vektor AB. Jelas, C aksen sama dengan AB. Jika dan hanya jika C aksen kuadrat sama dengan AB kuadrat. Jika dan hanya jika X2 dikurang X1 dikuadratkan ditambah Y2 dikurang Y1 dikuadratkan sama dengan X2 dikurang X1 dikuadratkan ditambah Y2 dikurang Y1 dikuadratkan. Substitusikan nilai titik A, B, dan C. X2 dikurang 2 dikuadratkan ditambah Y2 dikurang 4 dikuadratkan sama dengan min 5 ditambah 1 dikuadratkan ditambah min 1 dikurang 3 dikuadratkan. Jika dan hanya jika X2 dikurang 2 dikuadratkan ditambah Y2 dikurang 4 dikuadratkan sama dengan min 4 dikuadratkan ditambah min 4 dikuadratkan. Sehingga X2 dikurang 2 sama dengan min 4 jika dan hanya jika X2 sama dengan min 2 dan Y2 dikurang 4 sama dengan min 4 jika dan hanya jika Y2 sama dengan 0. Jadi C double aksen GAB kali C sama dengan min 2,0. Oke, sekarang kita coba untuk contoh soal. Diketahui titik-titik A negatif 1,3, B negatif 5,-1, dan C itu 2,4. Tentukan persamaan garis G dan H sehingga C itu pada garis G dan MHMG itu sama dengan geseran AB. Untuk membuat MHMG itu sama dengan GAB, berarti kan harus direfleksikan terhadap G kemudian terhadap H, di mana G dan H ini harus sejajar, ya kan? G dan H itu harus sejajar. Sini G harus sejajar H, di mana yang A itu refleksikan terhadap G dulu kemudian terhadap H. Jadi kalau misalnya kita buat MH MG A itu haruslah sama dengan B, gitu ya. Sehingga kita buatlah garis G itu kan harus tegak lurus dengan garis AB itu kan, atau BA lah. Sehingga kita peroleh garis G dan refleksinya MGA nya itu P di sini ya, dengan Q titik tengahnya. Peroleh P, maka ini MGA kan sama dengan P, sehingga MHP itu kan harus sama dengan B. Maka kita harus buat H, garis H, di mana H itu sebagai cermin gitu kan, H sebagai cermin P ke B.
sehingga panjang B ke H sama dengan panjang P ke H. Ini ya, dengan R titik tengahnya. Nah, kita akan cari tahu persamaan garis G ini apa gitu. Persamaan garis G dan H. Nah, persamaan garis G dulu nih. Karena G itu tegak lurus dengan BA itu AB. Karena G tegak lurus dengan AB, bukan. Karena G tegak lurus BA, maka MG dikali MBA sama dengan negatif 1, ya kan? Lalu kita cari tahu dulu BA itu apa persamaannya. Menggunakan rumus persamaan garis diketahui 2 titik, Y dikurang Y1, A sama B ya.
Baik, itu tadi penjelasan dari kelompok kami terkait geseran dari konsep sampai teorema 1 dan sampai teorema 4. Itu untuk pertemuan minggu ini, dan akan kami sambung di pertemuan selanjutnya untuk video selanjutnya. Sekian, untuk segala kekurangannya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.